GCMS yaitu gas chromatography mass spectrometry. Pengertian GCMS yaitu teknik analisis yang paling umum digunakan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. Dua fase yang ada dalam GCMS. Yang pertama yaitu ada fase diam dan yang kedua yaitu ada fase gerak. Yang pertama yaitu fase diam, lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifat-sifat mereka. Yang digunakan dalam fase diam yaitu partisi, cair atau memisah, yang kedua absorpsi, padat atau menyerap. Contoh fase diam yang digunakan dalam chromatografi gas adalah fase diam semipolar dan fase diam polar. Yang kedua yaitu ada fase gerak, gas yang digunakan untuk pemisahan yang tidak bereaksi terhadap sampel. Contohnya helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Helium dan argon disebut juga dengan gas mulia, yang berarti zat yang paling umum digunakan karena harganya yang terjangkau dan kemurniannya yang tinggi. Selanjutnya yaitu waktu retensi. Proses dari waktu injeksi yang ketika menginjeksikan sampel waktunya sudah berjalan dan selesai pemisahannya sampai puncak senyawanya keluar. Ada dua waktu retensi. Yang pertama waktu retensi tinggi, yaitu setelah diinjeksikan sampel akan lebih lama keluarnya, dan yang kedua itu ada waktu retensi rendah. Setelah diinjeksikan sampel akan lebih cepat keluarnya, karena semakin cepat keluarnya maka akan semakin rendah retensinya. Selanjutnya yaitu ada dampak yang mempengaruhi waktu retensi. Yang pertama sifat dari sampel atau titik uap yang berpengaruh, yang kedua sifat polaritasnya, dan yang ketiga kemudahan interaksi sampel ke fase gerak dan fase diam. Bagian-bagian GCMS. Yang pertama yaitu ada carrier gas, merupakan gas pembawa atau pendorong sampel gas atau liquid setelah diuapkan. Yang kedua yaitu ada flow controller, merupakan bagian yang mengatur aliran gas carrier sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada sample injector, merupakan bagian di mana sampel memasuki sistem GC. Yang keempat yaitu kolom, di bagian ini pemisahan terjadi. Bagus atau buruknya pemisahan dominan diakibatkan dari pilihan kolom, baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu kolom. Yang kelima yaitu ada detektor. Detektor ini digunakan untuk menentukan carrier gas apa yang cocok yang digunakan. Yang terakhir yaitu ada recorder, alat fungsinya untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebutkan kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu ada kelebihan, yaitu efisien, resolusi tinggi, menganalisis lebih cepat dan tidak merusak sampel. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu teknik kromatografi gas terbatas hanya untuk zat yang mudah menguap. Cara kerjanya yaitu yang pertama sampel diinjeksikan ke dalam auto injector, sampel dibawa ke terminal injection sebagai tempat penguapan sampel yang kemudian dibawa oleh gas pembawa. Yang kedua yaitu gas pembawa dari tangki bertekanan tinggi akan mengalir melalui pengatur tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas, kemudian melewati filter gas alat injection. Selanjutnya yaitu sampel yang sudah menguap dibawa menuju kolom kapiler oleh gas pembawa, di mana pengguna kolom bersifat spesifik tergantung pada bahannya yang bersifat polar, semipolar, dan nonpolar. Kemudian sampel dibawa dalam kolom dibawa menuju alat MS. Selanjutnya melewati spektra di mana pemancar sinar alfa terjadi pada filamen sehingga terjadi fragmentasi senyawa yang dianalisis. Selama setting waktu awal atau bila grafik sudah menunjukkan agak datar, analisis GC dapat dihentikan dengan menekan tombol stop pada monitor. Puncak grafik diidentifikasi pada tiap waktu retensi dari puncak awal sampai puncak akhir. GCMS dimatikan. Selanjutnya ada kalibrasi yang dilakukan pada yang pertama ada flow controller, dan kedua sample injector, dan ketiga kolom open dan detektor. Kendalanya yaitu tidak banyak orang yang bisa mengkalibrasi GCMS kecuali perusahaannya sendiri dalam merek tertentu.